Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada kesempatan ini kami akan bercerita tentang transformasi pembangunan Maluku Utara dari tahun 2020 sampai saat ini. Hari ini Ketong akan membedah perjalanan luar biasa transformasi pembangunan Maluku Utara dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Data resmi Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara berada dalam momentum akselerasi pembangunan yang sangat kuat, didorong oleh investasi strategis. Tujuan kami adalah mengidentifikasi titik-titik kekuatan dan daerah yang menjadi acuan positif untuk dijadikan percontohan bagi daerah lain di Maluku Utara. Mari kita mulai dari pilar pertama, indikator ekonomi. Terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan di hampir seluruh wilayah, terutama di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sebagai efek dari ekspansi industri nikel. Dari sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka provinsi berhasil turun dari puncaknya di 5,15% pada tahun 2020 menjadi sekitar 4,26% pada Februari 2025. Namun upaya pengurangan kemiskinan harus diintensifkan, khususnya di daerah kabupaten kota yang masih di atas rata-rata nasional. Stabilitas ekonomi Maluku Utara saat ini sangat bergantung pada dominasi sektor pertambangan dan pengolahan. Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur berfungsi sebagai lokomotif ekonomi Provinsi Maluku Utara saat ini. Pemanfaatan sumber daya intensif ini menghasilkan pertumbuhan produk domestik regional bruto yang substansial. Tantangannya adalah bagaimana spillover ekonomi ini dapat menjangkau daerah lain seperti Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu agar manfaat ekonominya lebih merata. Pilar kedua adalah indikator sosial dan kualitas hidup yang kita ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maluku Utara mencapai IPM 71,84 pada tahun 2024, masuk kategori tinggi. Yang menggembirakan, seluruh kabupaten kota mencatat peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya dimensi harapan hidup dan dimensi tingkat pendidikan atau harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dari data, lonjakan Kabupaten Halmahera Tengah layak menjadi acuan. Kabupaten ini berhasil mengubah status pembangunan manusianya dari kategori sedang menjadi tinggi. Pada tahun 2024, indeks pembangunan manusia Halmahera Tengah mencapai 70,94. Ini membuktikan bahwa kabupaten yang kaya sumber daya alam dapat dan mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonominya menjadi perbaikan kualitas hidup nyata bagi penduduk melalui alokasi investasi publik yang strategis. Acuan kedua datang dari Kabupaten Pulau Morotai. Morotai mencatatkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia tertinggi di seluruh Maluku Utara pada tahun 2024. Dengan realisasi mencapai 1,49%. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif, didorong oleh sektor pariwisata dan perikanan terpadu. Bukan semata-mata ekstraksi mineral. Ini adalah model untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Meskipun tingkat pertumbuhannya mungkin lebih stabil, Kota Ternate tetap menjadi standar emas atau tolak ukur utama. Kota Ternate adalah satu-satunya wilayah dengan status indeks pembangunan manusia sangat tinggi, IPM-nya di atas 80. Kota ini harus dijadikan target aspirasional untuk kualitas layanan publik yang matang, kematangan infrastruktur, dan kesadaran hukum serta kesejahteraan sosial. Pilar ketiga adalah infrastruktur. Perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar semakin masif, terutama di kawasan industri dan sentra ekonomi. Dalam hal pelayanan publik dan penguasaan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi,
Peningkatan status IPM di Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur membuktikan adanya perbaikan signifikan dalam pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan yang didukung oleh sistem pelayanan publik yang lebih baik. Di tengah euforia pertumbuhan ada dua tantangan besar. Pertama, disparitas pembangunan. Jarak kesenjangan indeks pembangunan manusia antara Ternate dengan kabupaten lain masih terbuka lebar. Kedua, ketergantungan sektor tunggal. Ketergantungan produk domestik regional bruto yang sangat tinggi pada nikel harus diseimbangkan dengan penguatan sektor primer seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata untuk ketahanan ekonomi jangka panjang. Transformasi Maluku Utara saat ini menunjukkan jalur pembangunan yang beragam. Mortai menunjukkan pertumbuhan sosial yang seimbang. Halmahera Tengah membuktikan bahwa limpahan sumber daya alam dapat mendorong kemajuan sosial, dan Ternate tetap menjadi target aspirasional. Masa depan Provinsi Maluku Utara membutuhkan sinergi yang terus-menerus untuk memastikan pembangunan yang cepat dan juga inklusif di 10 kabupaten kota. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puja.